kelompok 8, di sini kami akan menjelaskan tentang praktik Departemen PR baik internal dan eksternal. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membahas tentang internal dalam public relation. Kegiatan internal public relation merupakan kegiatan yang ditunjuk untuk publik internal organisasi atau perusahaan. Publik internal adalah keseluruhan elemen yang berpengaruh secara langsung dalam keberhasilan perusahaan, seperti karyawan, manajer, pemegang saham, dewan direksi perusahaan, dan sebagainya. Selanjutnya ada External Public Relation. External Public Relation adalah salah satu bagian PR yang bertugas membina dan mempertahankan komunikasi yang harmonis serta menangani berbagai permasalahan komunikasi yang terjadi dengan publik di luar perusahaan. Dilihat dari sisi kegiatan PR, External Public Relation bisa diartikan sebagai salah satu bentuk kegiatan yang diselenggarakan dan ditujukan kepada publik eksternal. Fungsi utama dari Departemen atau Staf Public Relation adalah untuk membantu tugas bidang pemasaran, periklanan, dan citra perusahaan. Departemen Public Relation dalam sebuah perusahaan berfungsi sebagai media dalam menunjukkan citra positif dari merek, barang, atau jasa perusahaan tersebut. Sedangkan untuk instansi pemerintahan, Departemen Hubungan Masyarakat umumnya merilis kegiatan atau memberikan klarifikasi apabila terjadi kesalahpahaman dari masyarakat. Seorang staf PR yang profesional harus punya spesialisasi dalam berkomunikasi dengan baik dan hati-hati, apapun strategi komunikasi tersebut, baik melalui lisan dan tulisan. Public relation harus dapat memupuk hubungan baik antar instansi atau perusahaan dengan publik atau pelanggan. PR profesional harus menggunakan metode tepat sesuai kebutuhan klien. Tugas public relation yaitu keberadaan PR sangat penting untuk mayoritas perusahaan, seiring dengan peningkatan penggunaan media sosial. Terlebih saat ini apapun dapat menjadi viral dengan begitu mudah. Staf PR yang profesional harus dapat mewakili beberapa hal berikut. Yang pertama, branding atau marketing communication. Yang kedua, komunikasi internal. Dan yang ketiga, menjaga nama baik. Berikut contoh kasus. Hubungan masyarakat atau PR adalah fungsi komunikasi strategis yang melibatkan pengelolaan hubungan antara organisasi dan pemangku kepentingannya, termasuk media, pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat umum. Berikut beberapa contoh peran staf PR dalam berbagai kasus. Pertama, PT Sportjob Indonesia. Dalam hal ini, staf PR internal berperan penting dalam mengelola komunikasi dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dalam organisasi. Humas internal merupakan salah satu bentuk PR yang berfokus pada komunikasi dalam suatu organisasi, bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang kedua, kasus hubungan pers. Dalam hal ini, staf humas bertanggung jawab menjaga hubungan baik dengan media dan menjaga citra publik perusahaan. Hubungan pers adalah sesuatu bentuk hubungan masyarakat yang berfokus pada pengelolaan hubungan dengan media dan memastikan liputan positif tentang perusahaan. Secara keseluruhan, peran staf PR adalah mengelola komunikasi dan hubungan antara organisasi dan pemangku kepentingannya dengan tujuan menciptakan citra dan reputasi positif bagi organisasi. Hal ini melibatkan berbagai tugas, termasuk hubungan media, manajemen krisis, perencanaan acara, pembuatan konten, dan komunikasi internal. Baik, jadi kesimpulannya, peran staf public relation ini dalam hubungan masyarakat adalah sangatlah penting untuk mengelola komunikasi dan hubungan antara organisasi dengan pemangku kepentingannya seperti media, pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat umum. Staf public relation ini terlibat dalam berbagai konteks dalam suatu strategi seperti manajemen, komunikasi internal, hubungan media, manajemen krisis, perencanaan acara, pembuatan konten, dan komunikasi internasional. Fokusnya ini adalah menciptakan citra dan reputasi positif dalam berbagai organisasi serta memastikan hubungan baik dengan media untuk mendapatkan liputan positif tentang perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih.